boleh Bapak dicek, Pak Wamen datang untuk kita memulai waktu itu disetujui, bukan di dapil saya, tapi di Bali, di Bongkasa Pertiwi begitu, dengan tidak meminta uang dari Kementerian Koperasi. Dan itu sudah ada analisisnya, bagaimana pentingnya terutama potensi setiap desa itu harus dipetakan, karena tanpa data yang jelas tidak mungkin ada suatu pengembangan usaha yang terarah, terukur, dan terencana. Nah, kemudian sampai saat ini juga tidak ada pendampingan tuh dari Kementerian Koperasi dengan desa yang telah kita lakukan bersama pendataannya, meskipun data telah kami serahkan begitu for free untuk kementerian, ya uang dari nah kalau ditanya salah satu apa yang digunakan uang DPR ya untuk hal-hal seperti ini. Lalu kemudian saya lebih bersabar lagi Pak Ketua, karena di Bali mungkin teman-teman koperasi untuk mendampingi terlalu jauh, padahal itu sekedar tinggal telepon ya. Saya tawarkan lagi langsung Pak Sekjen, saya jelaskan dengan peta datanya. Di Kabupaten Bekasi ada 1 kecamatan dengan 6 desa yang sudah ada data desa presisinya begitu. Dan itu pun tidak di follow up. Jadi menurut saya kalau hal-hal kecil dan itu langsung diajukan oleh DPR RI dengan tidak meminta anggaran dari Kementerian Koperasi, tapi masih diabaikan. Bagaimana dengan anggaran yang besar? Apakah DPR RI ini kemudian hanya dijadikan stempel untuk pengesahan anggaran begitu ya? Mohon perhatiannya Pak Menteri dan Pak Ses terutama, saya kira saya mohon tindak lanjut dari komitmen-komitmen kita. Uang saya yang berasal dari dana yang diterima oleh sebagai seorang anggota DPR RI sudah digunakan untuk pendataan itu saya kira, dan tinggal digunakan oleh kementerian. Saya tidak minta uang, tapi mohon pendampingan begitu. Data sudah ada. Ini saya live biar sengaja supaya ada follow up begitu. Kalau masih tidak ada follow up, sungguh terlalu. Betul. Berapa itu angkanya ini segera disampaikan agar kepala desa sekarang mulai bangkit lagi, mulai berani lagi untuk bagaimana menjalankan koperasi desa Merah Putih, Pak. Karena mereka malu juga nih, sudah merekrut orang, tiba-tiba nggak bisa bayar begitu. Nah, kalau ini kan sudah ada kepastian nih, kami ingin tanya, kira-kira berapa sih gaji manajer koperasi yang dianggarkan untuk 80.000 orang, yang totalnya adalah 4,5 triliun itu, Pak. Nah, kami minta background dari breakdown dari semua anggaran ini agar desa ke depan termasuk para manajer-manajer, karena banyak sekali Pak para manajer yang sekarang mau jadi pulang ke kampung, pengen berbakti untuk desanya, pengen menggerakkan desanya dengan mereka menjadi manajer di Koperasi Desa Merah Putih, mulai berpikir ulang karena sekarang sudah berapa bulan mereka merasa tidak dibayar kerja kerasnya begitu. Nah, maka ini menjadi angin segar bagi mereka untuk bagaimana Koperasi Desa Merah Putih ini bisa berjalan, karena tentu kalau jenengan tahu tadi malam ada presiden, kami baca di detik.com, presiden menyampaikan bahwa sudah terbuka, pemerintah sudah membuka lapangan pekerjaan begitu luas bagi masyarakat. Tapi kalau jenengan lihat komen-komennya, banyak masyarakat yang tidak merasakan hadirnya terbukanya lapangan kerja di tengah-tengah masyarakat. Nah, maka harapan kami ini bisa menjawab, bisa membantu presiden untuk menjawab atas kegelisahan masyarakat dengan susahnya mencari kerja hari ini, Pak. Karena kalau kita lihat dari anggaran ini, maka 80.000 desa dikali 5 saja, orang yang terserap di situ sudah berapa ribu orang yang bekerja di Koperasi Desa Merah Putih, yang harapannya nanti ke depan bisa turut mewujudkan program 19 juta tenaga kerja. Misalnya pemasaran yang Bapak latih, marketing konsep apa yang Bapak latih yang cocok dengan sasaran, keuangan apa yang Bapak latih di sana, ya. Nah, ini adalah poin-poin yang Bapak harus jelaskan atau minimal kirim ke kami, karena kalau dijelaskan ini kan terlalu ini. Dan bagaimana Bapak menyusun itu? Nanti kelihatan di kurikulum sama silabusnya. Apakah ini masuk akal, matching atau enggak? Ya, ini nanti Bapak kirim ke kami. Jadi saya menganggap ini starting point-nya di sini, Pak. Ini gagal, rusak semua. Ya, garbage in, garbage out. Sampah masuk, sampah keluar, Pak. Gitu. Jadi ini yang poin pertama. Yang kedua adalah saya mau minta Pak Menteri, tolong Pak Menteri kasih tahu
KPI apa yang Bapak susun, yang Bapak pakai untuk menilai Koperasi Desa Merah Putih? Saya belum pernah melihat KPI Bapak, apa yang Bapak susun, supaya apa? Supaya bisa menilai sebuah Koperasi Desa Merah Putih begitu. Ya. Nah, ini apa? Apa Bapak dari sisi finansialnya Bapak susunnya dari sisi apa? Apakah DSCR-nya? Apakah NPV-nya bagaimana? IRR-nya bagaimana? Payback period-nya bagaimana? Nah, ini tolong presentasi pada kami sehingga kami bisa tahu. Ya, gini loh Pak, udah kelihatan nih Pak Menteri, setuju nggak? Ini belum siap semua nih Pak. Belum siap semua. Habis peresmian Pak Presiden di berita muncul, tutup. Itu kan buat malu Pak. Itu kan memalukan loh Pak. Tutup. Tanya nggak ada modal. Sekarang semua orang tunggu modal. Ya, pikirannya modal aja. Tapi dia nggak ngerti sebetulnya dia belum mampu sebetulnya untuk menjalankan. Ya. Jadi kalau orang dikasih modal aja, manajemennya nggak capable, sukses nggak Pak? Silakan Pak Mulyadi. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pimpinan dan rekan-rekan anggota yang saya hormati, Pak Menteri Koperasi beserta Pak Wamen, Pak Peri, senior saya itu Pak, sahabat saya Pak, seperjuangan dulu. Pak Peri dan seluruh jajaran. Kesempatan yang sangat berharga mungkin dalam konteks pengawasan dan fungsi anggaran dalam hal ini barangkali saya perlu menyampaikan beberapa hal Pak. Pertama, sama ya, seiring dengan program kebanggaan Presiden kita, program Koperasi Merah Putih, ini eksekutornya Bapak nih. Ekspektasi besar Presiden di Bapak bolanya. Kami di parlemen mengawasi dan juga berharap bahwa ini bukan hanya sekedar program yang kemudian menjadi bom waktu misalnya, atau bahkan mempermalukan Presiden misalnya. Ya, kenapa? Karena ini adalah bagian bagaimana cara Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pola jemput bola perputaran ekonomi di desa-desa semakin besar. Perputaran uang di desa semakin besar. Bayangkan sekarang alokasi dana desa, ada program MBG yang masuk ke setiap pelosok desa, dan sekarang ada Koperasi Merah Putih yang di-backup langsung dari pemerintah pusat. Maka harapan besar Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan perputaran uang di setiap desa, maka bapak-bapak dan ibu yang bertugas di Kementerian Koperasi bertanggung jawab besar bagaimana eksekusi ini bisa sukses. Hal yang paling kami tekankan adalah terkait kompetensi dari para pelaku Koperasi Merah Putih itu, Pak. Jadi harus ada program yang selalu menekankan kepada upgrading kompetensi para pelaku di koperasi-koperasi tersebut, Pak. Dan saya berharap belanja digital Bapak ditingkatkan, Pak. 80.000 koperasi dengan konteks pola pengawasan berbasis digital, kami harap itu akan lebih transparan, profesional, akuntabilitasnya terjaga, dan Presiden nyaman, Pak, dengan pelaporan-pelaporan itu. Ini di dapil saya, kebetulan dapil saya dapil kediaman Presiden, Pak. Kabupaten Bogor, Pak. Izin, Pak. Ya Bapak sudah dengar lah, ya. Di Hambalang. Tiba-tiba setelah dibuka kemudian tersendat-sendat, Pak. Nah, Sekretaris Kabinet ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sesuai dengan pembahasan oleh DPR berkaitan dengan rancangan undang-undang haji, maka kemudian pemerintah dan Bapak Presiden telah menandatangani pembentukan Kementerian Haji dan Umroh, sekaligus Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri yang akan menjabat di Kementerian Haji dan Umroh, yang rencananya akan dilakukan pelantikan pada sore hari ini. Yang kedua, atas berbagai pertimbangan,
masukan dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya, yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Untuk keenam kementerian yang tadi kami sebutkan, 1 adalah kementerian yang baru, dan 5 adalah kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat, maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga keputusan ini membawa kebaikan bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Terima kasih. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Shalom Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan.